Hi kids, it's Pastor Johannes here, and welcome to Wise Words. Today, we want to talk about diversity. What's diversity, you ask? First, let me spell it out for you. We can spell it together. Diversity is spelled D-I-V-E-R-S-I-T-Y. Diversity. Diversity in bahasa means perbedaan. See, diversity means that we are all different in many ways. How we look, where we come from, what we like, and all of these differences make each one of us special. I want you to take a look at all of these foods that's here on the board, right? Some people eat sushi, some people eat mie goreng, some people eat spaghetti, some people eat pizza. All of these foods are different, but they are all delicious. That, little kids, is diversity. And so remember, diversity means that we are all different and all unique in many different ways. And those differences that we have make this world exciting and wonderful. So hopefully, you love the diversity in your neighborhoods and in your churches. God bless you. Halo anak-anak semuanya, semoga hari ini tetap gembira karena sudah menyaksikan program yang begitu luar biasa. Dan bukan hanya menyaksikan tetapi juga belajar ya bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan Tuhan Yesus memberikan setiap anak sebuah talenta. Nah, sekarang kepada orang tua yang sedang menemani di rumah. Apa kabar orang tua? Hari ini kita akan berbicara tentang diversity atau keberagaman. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan setiap orang kecakapan itu untuk melayani Dia. Dan untuk bisa melihat bahwa setiap orang itu punya talenta yang berbeda, kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang respectful, yang menghormati satu sama lain. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentu perlu membicarakan nilai dari keberagaman itu sendiri. Anak bisa memahami bahwa dia berada di tempat di mana semua orang berbeda. Di dalam keluarga pun berbeda-beda. Mereka menerima bahwa mereka memang tidak semua orang itu harus sama dengan dirinya. Dan kita juga bisa bertanya kepada anak kita, coba kamu bayangkan kalau semua pensil warna ini warnanya hitam semua, kan gak seru ya. Tentu warna itu beragam, bermacam-macam. Demikian juga mainan mereka. Coba kalau cuma satu jenis, gak bagus kan? Nah, keberagaman itu adalah hal yang positif. Yang kedua, bicarakan background atau latar belakang keluarga dengan anak-anak kita. Kadang-kadang di sekolah ya, pengalaman, itu anak-anak kita dengan polosnya suka menyebut-nyebut latar belakang keluarga seseorang gitu. Dan anak kita nggak tahu cara responnya, sehingga mereka terima itu dengan sakit hati karena merasa dihina. Padahal penerimaan seorang anak tentang latar belakang keluarganya itu membuat lebih resisten, lebih kuat di dalam menghadapi tindakan teman-teman yang lain. Jadi mereka perlu mengerti dari mana mereka berasal, kenapa warna kulit saya begini, kenapa mata saya begini. Itu kita perlu terima dan kita perlu pahami. Anak-anak kita tentunya juga. Nah, yang kemudian berikutnya, ajarkan anak kita untuk respect, menghormati orang lain. Ini adalah bekal masa depan mereka yang sangat-sangat penting. Ketika mereka bisa menghormati orang lain, sampai dewasa, mereka pasti akan mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa bekerja sama dengan tim dengan baik, dan bisa menghargai semua orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Bukan hanya latar belakang, tapi keadaan ekonomi yang berbeda, keadaan sosial yang berbeda. Mereka bisa terima dan mereka tentu dengan demikian akan menjadi murid-murid Yesus. Karena hanya dengan penerimaan kita lah orang akan terbuka kepada firman Tuhan.
Dan firman Tuhan ini yang akan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Untuk itu, anak-anak kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang respectful, yang menghormati, yang bisa melihat keberagaman itu sebagai satu ciptaan Tuhan yang indah seperti halnya pelangi, dan bahwa Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan berbicara kepada anak-anak kita dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Anak-anak kita sudah diberikan talenta. Kita bantu untuk membangun talenta ini, menjadikan mereka pribadi yang menghormati setiap pribadi yang berbeda, talenta yang berbeda, dan mereka akan mendapatkan imbalannya di dalam kerajaan surga nanti. Tuhan memberkati.